Hai guru hebat, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Deva Sari, CGP Angkatan 11 dari Kota Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pada fase ini, saya akan meninjau kembali tugas personal kerangka pembelajaran yang telah dikembangkan pada ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, dan elaborasi pemahaman. Diawali dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Menurut beliau, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Kiai Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Nah, apakah pengajaran dan pendidikan sama? Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pengajaran sendiri masuk ke dalam pendidikan tersebut. Sedangkan pendidikan yaitu sebagai penuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, sekarang kita bahas tentang pendidikan yang menuntun. Pendidik sendiri diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara seperti seorang petani, sedangkan murid diibaratkan sebagai sebuah benih. Jika benih yang ditanam kurang berkualitas dan ditanam di lahan yang bagus dengan perawatan, diberi pupuk, dan mendapat sinar matahari yang cukup, maka akan tumbuhlah tanaman yang bagus. Begitupun sebaliknya, jika benih yang ditanam memiliki kualitas sangat bagus, tetapi ditanam di lahan yang kurang bagus, pasti akan menghasilkan tanaman yang tidak optimal. Jadi, pendidik itu adalah penuntun, fasilitator, bukan diktator. Biarkan anak-anak berkembang dengan bakat yang telah ada. Tugas kita hanya memoles bakat tersebut, sehingga anak-anak kita kompeten di bidangnya. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara memiliki pemikiran yang berbanding lurus dengan pendidikan saat ini. Secara umum, memberikan gambaran dan pengajaran kepada saya bagaimana cara menuntun murid tanpa memaksakan. Menuntun murid untuk selalu bersyukur dengan keadaan keluarga mereka masing-masing, terkhusus untuk murid di sekolah saya yang orang tua mereka berprofesi sebagai pedagang, berangkat kerja di pagi hari, dan baru pulang setelah maghrib. Menurut saya, dengan menerapkan konsep berpikir Ki Hajar Dewantara ini, saya lebih mampu untuk memahami kodrat alam murid. Peran saya sangat dibutuhkan untuk menuntun mereka sebagai ibu kedua di sekolah, sahabat, dan teman cerita. Selanjutnya, kita juga diajarkan tentang budi pekerti. Untuk pendidikan di Kota Bukit Tinggi sendiri, pembelajaran budi pekerti telah dijadikan program unggulan pemerintah Bukit Tinggi atau dikenal dengan PUPB. Mata pelajaran ini merupakan muatan lokal yang bermuatan materi tentang budi dan pekerti yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat adat Minangkabau. Selain budi pekerti, kita juga diajarkan tentang konteks sosiokultural. Kekuatan konteks sosiokultural di daerah Bukit Tinggi yang sejalan dengan pemikiran KHD adalah adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah. Artinya, adat Minangkabau bersendikan atau berdasarkan agama Islam, dan agama Islam itu sendiri dasarnya adalah Kitabullah atau Al-Quran. Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah ini juga diimplementasikan dalam dunia pendidikan melalui pembelajaran PKPM dan P5 dengan tema kearifan lokal adalah kegiatan makan bajamba. Yang saya pelajari dari modul 1.1 ini adalah dalam pembelajaran kita perlu menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid dan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, sebagai guru, kita harus bisa menuntun murid, bukan menuntut. Selain itu, saya juga dapat membuat portofolio digital dan pengalaman berharga lainnya.
Saya juga dapat menerapkan setelah mempelajari modul 1.1, saya merefleksikan dan berusaha menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid dan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman secara konsisten dan berkelanjutan. Yang pertama, mengenali dan memahami karakteristik murid dan memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang disesuaikan dengan lingkungan sosial budaya dan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, memanfaatkan metode pembelajaran yang kreatif, bervariasi, dan menyenangkan. Sampailah pada titik di mana saya dapat merefleksikan diri saya terhadap pemahaman pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Saya harus lebih berbenah segala kekurangan, merefleksi diri, melebihkan empati, dan rasa kasih sayang, sehingga pendidik menjadi rumah untuk muridnya. Saya harus lebih mampu untuk memahami kodrat murid dengan segala macam perbedaan watak. Peran saya sangat dibutuhkan untuk menuntun mereka sebagai ibu kedua di sekolah, di mana keluarga adalah tempat awal terbentuknya cipta, rasa, dan karsa, sehingga mereka menjadi pribadi berkualitas baik fisik dan mentalnya. Dengan guru menjadikan dirinya sebagai fasilitator, bukan diktator, seharusnya murid akan lebih terbuka dan termotivasi keinginan belajarnya, karena guru akan menyediakan apapun kebutuhan murid sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Guru tidak lagi mengkotak-kotakkan kemampuan murid. Tidak ada lagi istilah anak pintar atau anak berprestasi, karena anak-anak pintar dan berprestasi di bidangnya masing-masing. Jika hal ini sudah dilaksanakan, maka akan tercipta suasana belajar mengajar yang menyenangkan. Nah, demikianlah penyampaian tugas dari saya dan terima kasih sudah menonton.